Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran ontologi, epistemologi, dan akosiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Pertama, mari kita bahas mengenai ontologi. Sesuai dengan tugas yang diminta, ontologi kita menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, serta apa yang dikaji dan hakikat realitanya. Secara sederhana, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuai yang ada. Ia menentukan apa sebenarnya yang ingin kita ketahui dan pelajari. Contoh konkretnya, misalnya dalam ilmu biologi, objek kajian adalah makhluk hidup. Hakikat realitasnya adalah nyata, dapat dilihat dan memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak. Sedangkan dalam ilmu matematika, objeknya bersifat abstrak, berupa angka dan simbol, namun tetap memiliki keberadaan yang logis untuk dipelajari. Jadi, ontologi memberikan batasan yang jelas tentang apa yang sedang kita bicara dalam sebuah ilmu. Kedua, epistemologi. Selanjutnya ada epistemologi. Di sini kita menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran itu diuji. Epistemologi adalah teori pengetahuan. Ia tidak hanya bertanya apa, tapi bagaimana kita tahu bahwa itu benar. Contoh konkretnya, dalam ilmu kimia, kita tidak hanya bisa berteori atau menebak-nebak. Kita harus menggunakan metode ilmiah, mulai dari mengamati gejala alam, membuat dugaan sementara atau hipotesis, melakukan percobaan atau eksperimen, menganalisis. Proses inilah yang disebut epistemologi. Ini menjamin bahwa ilmu yang kita dapatkan itu valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, akosiologi. Yang ketiga adalah akosiologi. Dalam bagian ini kita menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Akosiologi berasal dari kata akios yang berarti nilai. Jadi, ini membahas tentang gunanya ilmu itu bagi manusia serta norma-norma yang mengatur penggunanya. Contoh konkretnya, coba kita lihat ilmu tentang teknologi atau senjata. Secara ontologi dan epistemologi, ilmu itu benar dan valid. Tapi secara akosiologi, kita harus bertanya untuk apa ilmu itu digunakan. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan, kesejahteraan manusia, dan kedamaian. Jika digunakan untuk merusak atau menyakiti orang lain, maka itu melanggar nilai etika. Jadi, akosiologi berfungsi sebagai kompas moral agar ilmu membawa manfaat, bukan malah petaka. Ini membentuk satu dan kesatuan. 1. Ontologi menjawab apa yang dikaji. 2. Epistemologi menjawab bagaimana cara mendapatkan agar benar. 3. Akosiologi menjawab untuk apa ilmu itu digunakan agar bernilai. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek. Tanpa epistemologi, ilmu tidak bisa dibuktikan. Dan tanpa akosiologi, ilmu bisa menjadi berbahaya. Ketiganya berdiri bersama sebagai fondasi kokoh bagi lahirnya ilmu pengetahuan.